Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor dimanapun berada dan juga para pemirsa, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat sowan ke tempatnya Gus Fian. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai tentang keansoran maupun mengenai tentang ke-NU-an. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Des pundi kabaripun? Alhamdulillah. Oke. Ini sahabat-sahabat Ansor Balong Panggang ingin sedikit mengulas bagaimana tentang keansoran maupun ke-NU-an. Mungkin nanti bisa jadi bahan perbincangan bagi sahabat-sahabat, dan nantinya kita akan meminta sedikit keterangan dari jenengan. Yang paling penting adalah bagaimana jenengan ini bisa dikatakan sebagai maklar NU. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sejahtera semua sahabat-sahabat dan pemirsa dimanapun berada. Bersyukur pagi ini teman-teman PAC GP Ansor Balong Panggang bisa main-main, ngopi, bahasanya ngopi. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi satu hal yang terbaik untuk bisa memberikan pencerahan, terutama tadi mengapa saya disebut maklar NU dan kapan maklar NU itu ada. Tentunya semoga kita semua dalam sehat walafiat lahir dan batin. Amin. Sholawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, sahabat Ali Wahyudi selaku ketum terpilih yang belum dilantik sampai saat ini. Belum. Mudah-mudahan segera dilantik. Amin, amin. Dan bisa melaksanakan program dengan baik. Saya kira untuk bicara ke NU-an, NU itu real, NU itu sudah tertata sejak berdirinya. Sehingga kita sebagai pemuda Ansor saya kira hanya bisa mengikuti saja apa yang dikatakan oleh sesepuh-sesepuh kita dalam ke-NU-an, karena tidak ada hal yang baru dalam NU itu. Semua berawal dari Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, dan semua sudah satu jalan yang sudah tinggal kita lewati. Yang tentunya dengan satu tujuan pokok, yakni mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Dan tentunya kita sudah tahu bersama bahwa tugas NU yang paling inti adalah bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh dalam bingkai dan naungan Pancasila sebagai asas. Saya kira di Ansor juga tidak beda, kita hanya tinggal sesering mungkin melakukan gerakan-gerakan, karena Ansor ini bernama Gerakan Pemuda Ansor, jadi tidak ada ceritanya Ansor itu diam. Apalagi Ansor itu hanya bicara, tapi yang dibutuhkan adalah bergerak ke semua elemen, sehingga tujuan utama kita adalah bagaimana pemuda di seluruh Nusantara ini bisa masuk ke Ansor. Kalau jargonnya Dindawar dulu teman-teman, saat bangkitnya Ansor di tahun 2010-an, ini bagaimana kita bisa mengansorkan pemuda dan mempermudahkan Ansor ke seluruh kalangan. Saya kira kita hanya mengikuti anjuran dari pengurus cabang, pengurus wilayah, dan pengurus pusat tentunya. Sehingga Ansor ini pun tidak beda dengan NU, yang artinya garis perjuangan, garis gerakan ini sudah tertata dengan rapi. Tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi daerah kita masing-masing. Tentang tadi maklar NU ya, saya terinspirasi sejak 2009. Saat itu saya sudah di sini, sudah hijrah ke Gangsir sini, dan jarang ada kegiatan. Sering melihat sales bahan-bahan dapur, sales kebutuhan rumah tangga, termasuk kompor. Saya melihat mereka itu bahagia sekali, menawarkan dagangannya dengan berpakaian yang begitu cantiknya, parasnya ditata. Yang menjadi pemikiran saya waktu itu, sales ini tidak punya marah.
Selalu ramah gitu. Selalu ramah. Sales ini gak duwe gregeten nih cara Jawa nih. Bahkan selalu senyum. Senyum. Barang-barang diturunkan, ada orang berhenti 1 2 3 diturunkan barang, diterangkan kelebihannya. Bahkan hampir semua barang bisa diturunkan dari mobil. Ditawarkan dengan ramahnya, dengan santainya. Sampai akhir tidak ada yang membeli, mereka pun mengucapkan matur suwun sampun purun ningali barang kula. Padahal yang muncul di otak saya waktu itu, iki lo bayaran duit. Iki lo bayaran dunia, kok iso sesabar itu untuk melakukan semua hal yang demikian. Padahal bayarannya paling saulan 3 juta, paling dukur 5 juta. Itu opah uang. Opah di dunia ya? Opah dunia. Dengan berpenampilan sangat luar biasa. Nah, dari situ waktu itu di Indawar belum ada kegiatan NO yang seperti saat ini. Sehingga itu izin ke Gus Nawas, Yai saya ingin jadi sales NO. Izin ke Gus Falak, Yai saya ingin jadi sales NO. Bagaimana Ijtima itu bisa muncul di Indawar, bagaimana Ansor itu bisa ada kegiatan, bagaimana IPENU di kalangan pelajar itu bisa muncul. Dan saat itu memang belum ada, ya ada secara kepengurusan, tapi mungkin kurang bolo, kurang ngewang, nggak jalan. Akhirnya muncullah kalimat itu. Nah, sales gak enak, belantik gak enak. Akhirnya ada seorang tua yang datang ke saya. Ojo sales maklar, ojo sales Pak, ojo sales Pak Bian. Sampean gawe makelar ya. Makelar itu ada satu kepanjangan kalimat. Oh, siap. Kepanjangan kalimat. Yang intinya kata makelar tidak beda dengan sales, tidak beda dengan belantik. Nopo kepanjangannya Mbak? Madhep kelawan luhur, amrih ridho, utawa amrih rejo. Sampai tambahi NO Nahdlatul Ulama. Sehingga waktu itu kebahagiaan di hati ini nggak bisa ditukar dengan apapun. Oh, madhep kelawan luhur, amrih ridhone Nahdlatul Ulama. Oh, berarti jadi intinya makelar itu merupakan sebuah kata singkatan, gitu. Kata singkatan dari kepanjangan kalimat yang intinya saya harus bermanfaat di NU, saya harus menjadi bagian dari NU. Gitu. Siapa yang mencetuskan tadi, mengusulkan tadi, Gus Wian? Bapak. Alhamdulillah, berarti jenengan angsal saking orang tua sendiri. Orang tua sendiri. Menarik sekali sahabat, luar biasa. Itulah mungkin dari jawaban-jawaban dari yang selama ini mungkin banyak dipertanyakan atau mungkin banyak pemikiran-pemikiran yang rasa ingin tahu bahwasanya yang dimaksud oleh Gus Wian sebagai maklar NU tadi sudah diulas sedemikian rupa sejelas-jelasnya. Terus kemudian juga ada seperti ini. Setelah ada maklar NU itu belajar noto sandal. Oh. Dan mungkin juga bisa sedikit diterangkan untuk sahabat-sahabat dan juga pemirsa ini. Sebenarnya ini masalah ilmu dari guru ya. Artinya sejak saya dikenalkan dengan Gus Nawas, dikenalkan dengan Thorikoh Sadiliyah. Itu di sana ketika melaksanakan rutinitas selapan. Kami itu ada selapan satu kabupaten, ada selapan satu kelompok yang terdiri dari 4 kecamatan, ada selapan tingkat titik satu kecamatan. Nah di situ ternyata ada pembagian tugas. Di setiap jamaah peta itu ketika melakukan aktivitas ritual, cara ngono apa nggih? Wirid. Itu ternyata ono sing bagian noto sego, ono sing bagian noto nggone wiritan, ada yang memimpin wiritan, dan ada yang menata sandal. Dengan sebuah tujuan jumlah sandal iki akan sama dengan jumlah nasi yang akan disuguhkan. Oh, siap. Memudahkan memberikan penghormatan kepada jamaah. Terhadap jamaah. Itu yang pertama, alasan mengapa harus noto sandal. Yang kedua, ternyata sandal itu ketika diteliti, filosofinya adalah yang bagian pondasi. Nek sandale toto, ke atas akan tertata. Sandal adalah dasar. Sandal adalah akidah. Nah, pondasi ini kenceng yo, bangunannya akan lurus. Mantap, dan ternyata benar ketika
kita mampu menjaga kenajisan dari kaki, maka sampai ke atas pun akan bisa terjaga. Bisa terjaga. Jadi noto sandal itu noto laku. Noto laku. Sampai ada satu kalimat dari orang tua kami di Toriko Sadiliyah, nak mal-malane gak iso buat tekek, ojo rokokan tacung. Oh, seperti itu. Kalimat seperti ini tidak pernah terpikir oleh kami. Oh, ternyata gitu ya. Jadi ojo mlaku ngawur nek gurung iso noto sandal. Cukup Ya. sederhana. Alhamdulillah sahabat-sahabat dan juga pemirsa, kita juga sudah mendapatkan pencerahan apa itu yang dinamakan noto sandal dan lain sebagainya. Tadi sudah diulas oleh Gus Fian. Namun sebenarnya masih banyak sekali yang akan kita perbincangkan. Tapi karena waktu yang juga membatasi kita, mungkin di lain kesempatan ini kita akan cangkruk, ngopi lagi ke sini untuk membahas hal-hal tertentu yang perlu dibahas. Tentunya yang saya penasaran dari jenengan itu, jenengan ini kok bisa membagi waktu di Ansor, di NU, kemudian jenengan juga sebagai pengurus cabang. Terus satu lagi yang saya sangat-sangat apa ya istilahnya itu heran, jenengan kok sampai ke lapas-lapas itu ada acara apa? Itu. Nah, mungkin bisa sedikit jenengan terangkan, oh ternyata seperti itu aktivitas jenengan selama berkhidmah di Nahdlatul Ulama ini. Ya, sejak berani menyatakan diri sebagai makelar NU dan sudah diridhoi oleh seluruh kiai sepuh di Mojokerto, maka tidak pernah saya itu berpikir untuk membagi waktu. Tidak ada tidak ada rencana untuk membagi. Yang jelas setiap ada kegiatan baik dari cabang, dari PC Rijalul Ansor, dari Ansor Kecamatan, saya selalu mengikuti mawon. Saya selalu mengikuti. Artinya saya itu berpikiran harus hadir. Kelihatan hadir sudah luar biasa. Nah, di situ nanti tentang kemanfaatan kanggone dan nomor belakangan. Nomor yang penting belakangan. saya harus hadir. Harus hadir dulu ya. Harus hadir dulu. Kemudian secara singkat mawon, kalau yang kegiatan di lapas itu kegiatan apa itu Pak? Menarik sekali ya. Barokah Mbak Yai Mas Rikan As'ari ketika beliau terhukum dengan kesalahan yang bukan salah kalau menurutnya, tapi menurut hukum memang salah. Kesalahan administrasi. Di situ Mbak Yai Mas Rikan mengusulkan ke Yai Adim yang waktu itu masih menjabat sebagai ketua lembaga dakwah pengurus cabang LTNU ya. agar masuk ke lapas. Akhirnya Yai Adim mengajak beberapa teman untuk sowan ke lapas untuk bisa memberikan ceramah mengisi agama di lapas. Di lapas. Nah, di situ disetujui. Berjalan sampai akhirnya di tahun berapa itu terbentuklah Diniyah Lapas. Dan berhasil beliau mendirikan pondok pesantren At-Taubah dalam lapas. Sehingga ada kamar santri, kamar santri. Barokah Mbah Hasim juga karena beliau Mbah Hasim pernah di situ 10 hari kalau tidak salah sebelum dipindah ke tahanan Surabaya. Lah, kelanjutan dari itu ternyata Yai Adim ngelek ustadz sing gelem budal tanpa sangu karena tidak ada gaji. Akhirnya saya ngacung dan dikasih waktu hari Rabu. Rabu. Siap. Nah, sampai sekarang Rabu saya harus datang ke lapas. Berarti setiap hari Rabu jenengan mengisi di lapas. Mengisi. Per 2015. Per 2015. Berarti sekarang. sudah 7 tahun. Nah, luar biasa sahabat. Terima kasih sahabat. Mungkin sedikit bincang-bincang kami dengan Gus Sufyan Amin yang sekarang ini kita sedang berada di kediaman beliau. Alhamdulillah banyak sekali manfaat, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari perbincangan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Sama-sama.